Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kali ini kau pengen bahas tentang orang tua. Kalau bahas ini kau pengen mulai dengan satu nasihat dari guru kami. Ada guru kami pernah nasihatin kayak gini. Kalau ada anak berdoa ampunan untuk orang tuanya sehari 5 kali, kata ulama tersebut, anak itu masih durhaka. Kok sehari 5 kali kok durhaka? Yuk coba ya, orang tua kita itu berjuangnya seperti apa. Kita coba baca ya, lalu bandingkan. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. 5 kali. Teman-teman yang tadi ikut baca itu, ada yang patah tulangnya gara-gara baca itu? Enggak. Atau berdarah-darah mungkin? Enggak. Keringetan dah minimal, kecapean, lemes gitu. Enggak juga. Orang tua kita, terutama ibu, taruhannya nyawa. Pernah ada orang medis bilang kayak gini ya. Rasa paling sakit bagi laki-laki itu potensinya adalah patah tulang secara fisik. Tapi kalau bagi wanita, potensi paling sakit yang bisa dirasain oleh seorang ibu wanita adalah melahirkan. Pernah ketemu sama dokter bilang kayak gini, berapa sakit sih melahirkan dibandingkan patah tulang? Disebutkan melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Masya Allah ya. Sehingga Nabi juga pernah mengingatkan di salah satu hadis, beliau bersabda yang artinya sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina 3 kali. Sahabat nanya dong, siapa wahai Rasulullah? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab yang artinya orang yang mendapati orang tuanya ada pada kepengurusannya lalu dia gagal ke surga. Sehingga maksudnya kalau misal ya, orang tua ini punya anak 4. Dari sekian banyak anaknya, dia pengen milih hidup sama anak yang nomor 3 misalkan. Dengan akhirnya si anak nomor 3 ini harus repot, harus nyiapin ini itu dengan segala macam, gimana namanya ngasuh orang tua ya. Terus kalau si anak nomor 3 ini gagal ke surga, kata Nabi, hina, hina, hina. Kalau bahasa kokonya mah, ay kamu ngapain aja? Kamu udah dapet peluang ke surga paling gampang. Kalau ditanya pintu surga yang paling tengah itu orang tua. Itu udah paling gampang. Ibarat kita kalau pengen masuk bangunan kan, daripada sekian banyak pintu, kita pilih yang paling depan tuh, yang paling gede, yang paling, daripada kudu muter lewat pintu belakang, lewat bawah tanah, lewat lantai atas, naik helikopter dulu. Kalau ditanya, cara paling gampang ke surga gimana? Ada orang tua? Ada, ya silakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah wahai Rasulullah? Dijawab, 1, sholatu ala waqtiha. 2, birrul walidain. 3, jihadu fisabilillah. Tingkatan birrul walidain itu bahkan di atasnya jihad fisabilillah, kita berdarah-darah berjuang di jalan Allah di medan perang sekalipun. Di kesempatan lain ada seorang pemuda pengen, Rasulullah saya siap wafat di medan perang, ayo saya pengen berjihad. Ditanya, kau punya orang tua nggak di rumah yang masih butuh kepengawasanmu? Masih ada wahai Rasulullah. Pulang, jihad kamu di rumah. Insya Allah teman-teman. Maka jangan sampai sia-siakan. Kalau kepada orang tua tuh udah mesti nyampe tingkatan kayak gini teman-teman. Kalau orang tua udah sampai berkata misalkan, nah 1 tambah 1 itu 5 loh. Iya bu, iya, udah jangan dibantah. Selagi perintah atau nasihatnya nggak ngelarang atau nggak bertentangan dengan syariat Allah, nurut, udah beneran. Orang tua tuh udah nyampe tingkatan kayak gitu. Orang lagi sholat duha nih, tasyahud akhir, orang tua manggil, nah batalin, kudu. Kalau wajib nggak apa-apa, kalau nggak darurat ya, karena wajib ke Allah sama wajib ke manusia, dahulin wajib ke Allah. Tapi sunnah ke Allah sama wajib ke manusia, dahuluin wajib ke manusia. Oh, meskipun nanti dipanggil, enggak, nah iseng doang, nggak bisa doa sholat lagi, tetap Allah terima kok pahala sholat duhanya insya Allah. Bismillah, bahkan pun dan dalam Islam, kalau ada anak lahir oleh orang tuanya, 5 menit setelah lahir langsung dibuang ke tempat sampah. Terus 30 tahun kemudian misalkan
Allah takdirkan si anak itu jadi konglomerat. Setelah anak ini udah kaya, dua orang tua yang dulu ngebuang anak ini ke tempat sampah tiba-tiba datang, "Hai nak, kami dulu yang buang kamu tempat sampah loh, minta duit dong." Coba. Menurut Islam, kasih atau jangan? Kasih. Oh, orang tua kayak gitu, sejahat itu? Iya. Ada pertanggungjawabannya dia di sisi Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Dan kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Kita berbuat baik juga untuk apa? Bukan supaya orang tuanya baik, enggak. Allah suruh, udah gitu aja. Allah suka, udah gitu aja. Orang tuanya kayak gitu, udah harus benar-benar mandang orang tua itu adalah sebagai jalan tol kita ke surga, udah gitu aja. Apapun perintahnya, apapun nasihat, bismillah. Ini pun tadi, ini saya lagi bikin video kayak gini nih. Tiba-tiba ibu nelpon, "Nak, pulang saat ini juga." "Nggak bisa ditunda, Mi, darurat." "Iya, darurat. Harus pulang, saya diwajibkan." Apapun resiko yang harus saya terima di sini. Maka dari situ, insya Allah teman-teman, ini itu tentang orang tua ya. Sedangkan kita tahu di hadis riwayat Imam Ahmad ada orang yang misalkan disebutkan di hadis tersebut yang sedang disiksa atas kesalahannya, tiba-tiba ia diberhentikan dari siksanya, bahkan dari kepahitan dari yang apa yang dialami di neraka. Lalu dia bertanya, "Kenapa aku berhenti dari siksaan ini?" "Karena istighfar dari anak-anakmu." Ya, Masya Allah. Ketika kita juga sebagai anak atau nanti jadi orang tua, udahlah yang paling kita pengen tuh bukan anak kita nanti udah centang biru, udah jadi orang kaya, udah jadi orang hebat, presiden, enggak. Yang paling dibutuhkan oleh kita yang sudah wafat atau mereka orang yang kita sayang yang sudah wafat adalah pahala jariah dari kita, dapat doanya, dapat kebaikannya. Maka dari situ rugi kalau nggak doain orang tua. Bismillah. Semoga kita jadi anak yang berbakti dan Allah muliakan kita kelak di surganya karena birrul walidain kita. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.